selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami kehadiran tamu spesial. Ada teman kami yang ingin kami interview mengenai apa saja sih pengalaman yang dia rasakan selama dia tinggal di luar negeri. Sebelum memulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Angelin Karisa. Halo, nama saya Arisa Tenararia. Halo, nama saya Valencia. Halo, nama saya Marcelin Josephine Dara Arista. Pada kesempatan kali ini, Angelin akan membantu sebagai moderator. Kalau begitu, yuk langsung aja ke interviewnya. Oke, halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Jocelyn. Oke, terus kamu pernah tinggal di negara mana selain di Indonesia kalau boleh tahu? Sekarang aku tinggal di Taiwan. Oke, nah tadi Jocelyn kan bilang tinggal di Taiwan. Sekarang kira-kira masih tinggal di sana atau udah balik nih? Aku sekarang masih tinggal di Taiwan nih. Oke, kira-kira udah berapa lama tinggal di sana? Tahun ini tahun kedua aku berarti di sini. Nah, di sana untuk keperluan apa? Kira-kira kuliah atau kerja? Aku di sini kuliah. Kuliah ya. Iya. Aku mau nanya nih, kira-kira kamu pernah nggak sih mengalami culture shock di negara yang kamu tinggali sekarang nih di Taiwan? Pernah banget dong. Oke, kalau pernah, kira-kira bisa ceritain nggak pengalamannya kayak gimana? Oke, aku mulai dari yang kehidupan sehari-hari dulu ya. Biasanya kalau di Indo kan orang jalan di mana-mana ya. Kalau misalnya di Taiwan tuh orang pasti jalan di sebelah kanan gitu. Terus di Indo kan biasa juga makan pakai tangan. Kadang makan pakai tangan kan. Kalau di sini tuh nggak pernah gitu. Terus orang sini juga tepat waktu banget sih. Misalnya kayak jam 7 mulai, terus langsung jam 7 juga mulai gitu. Terus kalau misalnya di Indo kan toiletnya ada semprotan ya. Di sini nggak ada gitu. Itu sih. Oke, Terus, ada lagi lain? Ada lagi, kalau misalnya di Indo kan kalau kenalan pasti kita tanya dong nama kamu siapa gitu kan. Nah kalau di Taiwan tuh enggak, jadi kayak ya udah ngobrol-ngobrol aja tapi nggak tanya nama kamu siapa gitu. Udah situ aja sih. Oke, yang paling bikin kaget yang mana nih? Yang kenalan itu sih, kayak kaget banget gak ditanyain namanya siapa. Oke, lanjut ya. Terus pengen tanya juga, kira-kira kamu pernah nggak sih mengalami di antara ini ada stereotype, prejudice, atau discrimination? Ada yang pernah dialami nggak? Aku ngalaminnya stereotype sih. Kalau prejudice sama discrimination ada nggak? Enggak gitu berasa. Oke, kalau stereotype nih kira-kira pengalamannya kayak gimana? Biasanya kan kalau misalnya aku lagi pergi makan nih sama teman-teman aku, kan ngobrolnya pakai bahasa Indonesia kan. Nah, terus ntar tiba-tiba ada orang gitu kayak, kamu orang Indo ya gitu. Terus dia nanya, kok kamu putih banget sih gitu. Soalnya di mindset mereka kayak orang Indonesia tuh udah pasti hitam. Maksudnya kayak, ya gitu. Terus ditanyain, kamu bisa makan babi nggak gitu biasanya. Gitu aja. Oh, oke. Udah, ada lagi kah pengalaman yang lain? Paling banyak itu sih. Oke. Terus ada lagi pertanyaan terakhir. Jadi aku bakal jelasin nih 5 stage culture shock. Yang pertama itu ada the honeymoon stage. Di sini itu masa baru pertama kali menginjakkan kaki di situasi baru. Jadi semuanya tuh masih indah. Terus perbedaannya bikin kita tuh amazed banget sama kita lihatnya jadi tempat baru atau suasana baru. Terus yang kedua itu ada the disintegration stage. Nah, yang kedua ini merupakan puncak kekagetan kita nih. Kita di sini mulai ngerasain culture shock, terus mulai bandingin budaya sama kebiasaan kita di tempat asal kita sama di tempat yang sekarang kita tinggali. Terus di sini kita tuh nggak ada habisnya buat berubah sama nyesuaiin diri. Jadi di sini kita bakal kecapean. Terus yang ketiga itu ada the reintegration stage. Di sini kita akan mulai menyesuaikan diri, kita mulai mencoba mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi di sekeliling kita, dan kita di sini udah mulai mencoba untuk berdamai dengan kenyataan kalau kita tuh harus menyesuaikan diri dari nol. Terus yang keempat itu ada the autonomy stage. Di sini kita bakal semakin familiar dengan keadaan sekitar kita,
kita juga udah mulai mengingat dan memahami gimana sih lingkungan kita bekerja, terus kita juga bakal membaur dan merasakan keadaan mulai kembali normal, terus udah mulai menikmati hidup di tempat baru. Yang terakhir, yang kelima, itu ada the independent stage. Di sini itu fase di mana kita udah ngerti, memahami, dan dapat bersikap seperti masyarakat di lingkungan baru kita. Di sini kita juga lebih percaya diri ketika berhadapan dengan lingkungan baru dan tantangan yang baru juga. Kira-kira dari kelima stage yang udah dijelasin tadi, kamu ada di stage keberapa nih? Aku di stage keempat sih. Keempat ya? Iya. Boleh jelasin nggak kenapa? Karena kayak emang apa ya, awal-awal datang kan emang syok kan, tapi lama-lama sekarang udah kebiasa gitu loh. Jadi kayak udah tahu misalnya orang jalan di kanan, ya udah jalan di kanan gitu. Terus kayak misalnya nggak ada semprotan, ya udah kayak ikutin, udah keikut gitu loh. Jadi kayak udah kebiasaan. Oke. Terus aku juga mau nanya, kan tadi Jocelyn bilang ada di fase keempat. Nah, kira-kira solusinya apa sih untuk membiasakan diri dengan budaya yang baru? Pinter-pinter beradaptasi sih, sama kayak ngelihat situasi, misalnya kalau kayak gini orang Taiwan ngapain sih gitu, kayak diikutin aja sih gitu. Oke. Kira-kira ada lagi kah dari Jocelyn? Sebenarnya kultur shock di Taiwan sama Indonesia kayak gak gitu berasa kan, soalnya sama-sama Asia, jadi kayak masih oke lah, kayak gampang beradaptasinya. Oke. Thank you ya Jocelyn udah menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya ikut interview ini. Semangat kuliahnya. Terima kasih. Thank you. Thank you.